Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran 1. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dengan tepat. 2. Siswa dapat memeragakan gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dalam suatu tarian dengan percaya diri. 3. Siswa dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf lisan dengan tepat. 4. Siswa dapat menulis ungkapan permintaan maaf dengan tepat. 5. Siswa dapat menggali informasi tentang aturan bermain bersama teman di rumah. 6. Siswa dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman dengan tepat. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini. Ibu yakin kalian semua bisa mencapainya dengan baik. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang ayo kita simak bacaan berikut ini. Bacaan yang berjudul Pengalaman Bersama Teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ada Dayu dan teman-temannya. Mereka sedang apa ya anak-anak soleh dan soleha? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita simak bacaan berikut ini. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Nah, anak-anak, ternyata Dayu dan teman-temannya sedang belajar menari gerakan tumbuhan. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang ayo kita mengamati. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya.
Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Coba sebutkan. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang ayo kita mencoba. Beni dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, di antaranya gerakan-gerakan tumbuhan adalah seperti ini. Ini adalah gerakan tumbuhan rendah. Ini adalah gerakan tumbuhan tinggi. Ini adalah gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Ini adalah gerakan tumbuhan tangkainya berayun-ayun. Dan ini adalah gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Dan ini adalah gerakan tumbuhan menguncup. Anak-anak, sekarang ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas ke-1. Tugasnya yaitu kalian peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Yang pertama, kalian peragakan gerakan tumbuhan rendah. Yang kedua, gerakan tumbuhan tinggi. Yang ketiga, gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Yang keempat, gerakan tumbuhan yang tangkainya berayun-ayun. Yang kelima, gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Yang keenam, gerakan tumbuhan menguncup. Nah, ketika kalian melakukan peragaan gerakan-gerakan tumbuhan tersebut, videokan oleh orang tua kalian. Nanti videonya kirim ke ibu ya, anak-anak soleh dan soleha. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ada Edo dan Udin. Mereka kenapa ya anak-anak soleh dan soleha? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita simak bacaan berikut ini. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang tadi. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ayo anak-anak soleh dan soleha, apa ya yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawannya pada bacaan yang tadi? Iya, betul sekali. Udin dan kawan-kawannya sedang berlatih menari gerakan tumbuhan. Kemudian, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Iya, betul sekali. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Kemudian, apa ya yang Udin katakan kepada Edo? Iya, pintar. Udin meminta maaf kepada Edo. Kemudian, mengapa Udin berkata demikian? Nah, karena Udin merasa bersalah telah menyenggol bahu Edo. Kemudian, bagaimana sikap Edo? Iya, betul sekali. Edo memaafkan Udin. Nah, anak-anak, menurutmu bagaimanakah sikap Udin dan Edo?
Iya, betul sekali. Sikap Udin yang mau meminta maaf dan sikap Edo yang mau memaafkan merupakan perbuatan terpuji. Nah, anak-anak, sekarang ayo berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Nah, anak-anak, di gambar terlihat Lani menginjak kaki Siti. Nah, ketika terjadi demikian, apa ya yang harus Lani katakan? Nah, di sini Lani harus meminta maaf kepada Siti. Maaf Siti, saya tidak sengaja menginjak kakimu. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, ketika kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Dan ketika ada teman yang meminta maaf, kita harus memaafkan. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas kedua. Tugasnya yaitu kalian amati gambar berikut ini. Kemudian apa yang harus kalian ucapkan ketika kejadian tersebut terjadi pada diri kalian. Kalian kerjakan tugasnya di buku tulis kalian ya. Kalau belum mengerti, kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian. Ayo anak-anak saleh dan saleha, selamat mengerjakan tugas kedua ya. Nah, sekarang ayo kita menulis. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Nah, misalnya kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Apa ya yang harus kamu katakan? Nah, contohnya, misalnya, maaf Lani, saya tidak sengaja menjatuhkan barangmu. Nah, sekarang apa yang harus kamu katakan ketika kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan? Atau ketika kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari? Atau ketika kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman? Atau ketika kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai? Nah, apa yang harus kamu katakan ketika kalian mengalami hal-hal tersebut? Nah, ini merupakan tugas ketiga kalian ya. Kalian tulis apa yang kalian katakan jika mengalami peristiwa tersebut. Kalian kerjakan tugas ketiga ini di buku tulis kalian ya. Kalau belum mengerti, boleh bertanya kepada orang tua kalian di rumah. Ayo anak-anak saleh dan saleha, selamat mengerjakan tugas ketiga ya. Anak-anak, ketika Udin berbuat salah kepada Edo, Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, anak-anak, bagaimana menurutmu sikap Dayu? Iya, betul sekali. Sikap Dayu tidak baik. Sikap Dayu tidak terpuji. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Iya, betul sekali. Dayu harusnya minta maaf kepada Siti. Nah, jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu?
tentu perasaan kita sedih ya anak-anak soleh dan solehah. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Nah, meskipun teman kalian tidak meminta maaf, kalian harus tetap memaafkan teman kalian tersebut. Kalian tidak boleh marah kepada teman ya. Nah, anak-anak, sekarang kita simak aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Mentaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, sekarang beri tanda checklist pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nah, di sini ada Edo. Edo sedang mengerjakan PR sendirian. Nah, apakah kegiatan Edo tersebut merupakan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Tidak. Nah, oleh karena itu kita beri tanda silang. Kemudian di sini ada gambar Udin dan Edo sedang bertamu ke rumah teman. Nah, apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Iya, betul sekali. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Oleh karena itu, kita beri tanda checklist. Nah, anak-anak, di sini ada Dayu. Dayu sedang membuatkan ayah minum. Nah, apakah kegiatan Dayu ini berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Tidak. Oleh karena itu, kita beri tanda silang ya anak-anak soleh dan solehah. Nah, sekarang di sini ada gambar Udin. Udin meminjam buku teman. Nah, apakah kegiatan Udin tersebut berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Betul sekali. Oleh karena itu, kita beri tanda checklist ya. Kemudian di sini ada gambar Udin sedang bermain bersama di rumah teman. Nah, apakah kegiatan Udin tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Betul sekali. Oleh karena itu, kita beri tanda checklist. Nah, anak-anak soleh dan soleha, ketika kalian bermain bersama teman, ingat ya aturan yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak soleh dan soleha, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sebelum Ibu akhiri, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.